Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan persiapan PAT Matematika Minat kelas 11 tahun ajaran 2019-2020. Untuk soal yang pertama, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 12x dikurangi 34y plus 1 sama dengan 0. Koordinat titik pusat lingkaran tersebut adalah A, B. Tentukan nilai A dan B, kemudian bacalah Al-Quran surat ke A dan ayat ke B, kemudian buatlah intisarinya. Pertama, kita harus menentukan titik pusat dari koordinat dari persamaan yang sudah diketahui. Rumus persamaan lingkaran ada AX plus BY-nya, sedangkan yang diketahui di soal negatif 12 dan negatif 34. Untuk rumus titik pusatnya sendiri, P sama dengan negatif A per 2 dan negatif B per 2. Maka, karena A-nya diketahui negatif 12 dan B-nya diketahui negatif 34, maka bisa kita tuliskan di kolom A dan B-nya, dan ditemukan titik pusatnya 6,17. Sehingga siswa diminta membaca surat ke-6, yaitu surat Al-An'am ayat ke-17, karena diketahui titik pusatnya tadi, ditemukan 6,17. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, untuk intisarinya, itu terserah kalian, jawabannya bisa terbuka sesuai dengan pemahaman masing-masing, hubungkan dengan wabah corona yang sedang melanda saat ini. Misalkan, jika Allah memang sudah menakdirkan kamu akan mendapatkan penyakit, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah itu sendiri. Sehingga jika kamu tertimpa suatu musibah atau mendapatkan penyakit, maka kamu harus selain berusaha untuk ke dokter dan untuk menerapkan hidup yang sehat, kamu juga harus bertawakal dan berdoa kepada Allah agar segera disembuhkan dan dijauhkan dari penyakit corona tersebut. Seperti itu. Kamu bisa menuliskannya dalam kata-katamu sendiri, kalimatmu sendiri. Yang penting intinya itu bisa didapat dan tidak membuat bingung. Untuk nomor 2, berdasarkan penelitian beberapa ahli selama sebulan pertama wabah virus corona, didapatkan bahwa jumlah ODP corona dapat dirumuskan dengan PX sama dengan X pangkat 3 plus 5X plus 8, dengan X adalah jumlah orang yang positif corona. Data di kota A menunjukkan ada 5 orang yang dinyatakan positif dan 90 orang yang terdeteksi ODP. Sekarang kita cari apakah benar ODP-nya hanya 98 atau lebih atau kurang. Karena ada 5 orang yang dinyatakan positif corona, berarti X-nya 5. Jumlah ODP yang seharusnya dalam PX dapat kita hitung menggunakan substitusi atau mencari sisa pembagian. Mencarinya kita pakai Horner. Sebenarnya kamu bisa pakai substitusi atau cara lain. Saya pakai Horner seperti ini. Ini didapatkan dari mana? Untuk baris pertama, 1058 itu didapatkan dari koefisien polinomial. Kemudian 5 atau pembaginya itu didapatkan dari nilai X-nya. Kemudian kalau turun di jumlah, kalau menyamping dikali. Jadi seperti ini. Kalau ini menurun, berarti di jumlah. Ini menurun di jumlah. Ini menurun di jumlah. Tapi untuk 1 dikali 5, 5. Kemudian di sini 5 dikalikan 5, 25. Jadi ketika ke bawah dia di jumlah, tapi ketika dia ketemu dengan pembaginya maka dikalikan. Oke? Kita lanjutkan.
didapatkan sisanya, sisa polinomial tersebut adalah 158, maka ODP yang seharusnya berjumlah 158 orang, sedangkan yang sudah terdeteksi hanya 98 orang. Artinya ada kurang lebih 50 orang yang ODP yang tersebar di kota tersebut namun belum terlacak. Jadi datanya belum valid. Kemudian, apa saran yang dapat kamu berikan agar dapat dilacak dan tidak meresahkan warga? Itu jawaban terbuka. Bisa kamu tuliskan sesuai pemahamanmu. Bisa kamu tulis misalkan, mengadakan sosialisasi terhadap warga untuk mengerti kesadaran pentingnya akan virus corona ini. Atau, misalkan untuk perangkat desa, menghimbau warganya dan menerapkan hukuman yang setimpal bagi yang tidak mau jujur kepada dokter atau kepada petugas medis yang sudah melakukan pengetesan, dan juga seperti tidak mau jujur ketika seorang warga telah pergi ke zona merah seperti itu. Jadi itu terserah kalian, bahasanya bahasa kalian sendiri, yang penting ada jawabannya dan tidak dan masih masuk akal, maka saya akan berikan nilai. Kemudian nomor 3, zakat yang akan dibagikan PX sama dengan X pangkat 4 dikurangi 10X pangkat 3 ditambah 35X pangkat 2 dikurangi 50X plus 24. Bantulah untuk menentukan banyak orang yang akan menerima zakat jika banyak penerima zakat adalah jumlah dari seluruh akar. Berarti kita harus mencari akar-akarnya dahulu. Bisa dicari menggunakan substitusi, teorema faktor, teorema sisa maupun metode Horner. Sebelumnya kita sudah menggunakan metode Horner. Yang ini kita coba untuk menggunakan substitusi. Karena ini merupakan akar-akar PX, berarti sisanya harus 0. Karena akar-akar itu juga bisa diartikan bahwa dia itu faktor-faktor dari PX tersebut. Kita coba satu-satu. P1 hasilnya 0 berarti benar. P2 hasilnya juga 0 berarti benar. P3 hasilnya juga 0. P4 hasilnya juga 0. Kebetulan memang urut. Kalau memang ada yang masih salah, kamu bisa pakai negatif atau kamu bisa pakai angka selanjutnya. Yang merupakan faktor dari 24. Jadi, konstanta dari PX-nya kan 24. Jadi, angka yang bisa kamu pakai hanya faktor-faktor dari 24, tidak boleh lebih. Jadi, hanya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Selain itu tidak bisa dipakai. Maka akar-akarnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Karena jumlah penerima zakat adalah jumlah dari seluruh akarnya, maka kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Jadi jumlah penerima zakat adalah 10 orang. Nomor 4. Pada situasi saat ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara orang sekitar 2 meter. Mengetahui hal itu, sebuah supermarket menerapkan sistem antrian. Dengan orang yang antri ke 1 berjarak 1 meter dari pintu, orang kedua berjarak 2 meter dari orang ke-1, orang ketiga berjarak 2 meter dari orang kedua, dan seterusnya. Berapakah panjang antrian jika banyak orang yang antri adalah 51 orang? Kita tuliskan dulu yang diketahui A sama dengan 1. A itu suku pertama. Dari mana 1? Dari jarak orang yang antri ke 1 ke pintu. Kemudian B sama dengan 2. B sama dengan 2 didapatkan dari jarak antara orang ke-1 dengan orang kedua, jarak antara orang kedua dan orang ketiga, dan seterusnya. Karena itu membentuk pola barisan aritmetika selalu bertambah 2, jadi B-nya sama dengan 2. Kemudian N sama dengan 51 karena diketahui orang yang antri ada 51 orang. Ditanyakan UN-nya. Menggunakan rumus barisan aritmetika, UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. A-nya 1, N-nya 51, B-nya 2, tinggal disubstitusikan dan kita hitung, maka didapatkan UN sama dengan 101. Jadi, panjang antrian di supermarket tersebut adalah 101 meter. Nomor 5,
Sebuah rumah sakit bersiap menangani corona dan men-setting ruangan seperti gambar berikut ini. Jarak antar pintu dengan tempat tidur adalah 1 meter. Jarak antara tempat tidur pasien adalah 1 meter. Dan ukuran tempat tidur pasien adalah 1 kali 2 meter. Jika luas kamar pasien tersebut 120 meter kuadrat, bangunannya terdiri dari 5 lantai, dan setiap lantai terdapat 4 kamar khusus untuk pasien. Berapa banyak pasien yang dapat ditampung? Dengan ketentuan, kamar khusus pasien tersebut dikurangi 2 untuk ruangan dokter. Keterangannya, karena luas kamarnya 120, maka kamu bisa menghitung panjangnya 24 meter dan lebar 5 meter, atau yang lain. Misalkan, berapa? Misalkan pokoknya yang perkaliannya 120, misalkan panjangnya 12 meter, lebarnya 10 meter, itu juga boleh. Jadi terserah kalian, yang penting luasnya tetap 120. Diketahui suku pertamanya 2. Dapat dari mana jarak ujung tempat tidur terdekat dengan pintu. Jadi, ini kan 1 meter. 1 meter. Kemudian ini lebar tempat tidurnya juga 1 meter. Jadi, A-nya sama dengan 2. B-nya juga 2, dapat dari mana? Jarak antar ujung tempat tidur pertama dengan ujung tempat tidur kedua. Didapatkan dari sini. Ini 1 meter. Kemudian tempat tidurnya 1 meter. Jadi ini 2 meter. Kemudian UN sama dengan 24 dapat dari, karena saya menggunakan panjangnya 24 meter. Jadi UN-nya 24. Ditanyakan N-nya. Ini untuk satu baris ya. Menggunakan rumus barisan aritmetika, kita tinggal masukkan, substitusikan, kemudian ketemu N-nya sama dengan 12. Jadi dalam satu baris, itu terdapat 12 tempat tidur. Karena satu ruangan tadi lebarnya 5 meter, sedangkan panjang dari tempat tidur tadi 2 meter, berarti bisa ditempati 2 kali N. Artinya dalam satu lebar 5 meter tadi itu bisa ditempati 2 tempat tidur. Jadi 2N sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 tempat tidur untuk satu ruangan. Sedangkan di dalam rumah sakit terdapat 5 lantai, 1 lantai 4 kamar, namun 2 ruangan untuk dokter, berarti 5 lantai tadi dikalikan 4 kamar, dikurangi 2 ruangan dokter, berarti itu nanti jadi ruangan pasien, dikalikan 1 ruangan isinya 24 tempat tidur. Hasilnya 432 tempat tidur. Maka banyak pasien maksimal yang dapat ditampung dalam rumah sakit tersebut adalah 432 orang. Sekian. Video pembahasan matematika minat kali ini. Kalau memang masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya melalui WhatsApp, atau bisa ditanyakan ke Instagramnya, Instal Hikmah. Kemudian, kalau masih tidak paham juga, nanti setelah liburan akan kita bahas kembali. Nanti soal ulangannya, soal PAT-nya, tidak akan jauh berbeda dengan soal latihan ini, jadi mohon untuk dipelajari baik-baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.